warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Berliana dengan NIM C1B024091. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas praktik coaching untuk peningkatan kinerja menggunakan Grow Model. Dalam tugas ini, saya sebagai coach dan melakukan coaching kepada seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan public speaking karena kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Coaching merupakan suatu proses yang bertujuan membantu seseorang menemukan solusi dan mengembangkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang terarah. Di lingkungan perkuliahan, kemampuan public speaking menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting karena mahasiswa sering dituntut untuk melakukan presentasi, berdiskusi, maupun menyampaikan pendapat di depan kelas. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Banyak mahasiswa yang merasa gugup, takut melakukan kesalahan, dan kurang yakin dengan kemampuan dirinya ketika harus berbicara di depan banyak orang. Berdasarkan kondisi tersebut, saya melakukan coaching dengan tujuan membantu coach meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan public speaking melalui pendekatan Grow Model. Coach yang saya dampingi adalah seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, namun sering mengalami kesulitan ketika harus melakukan presentasi di depan kelas. Coach mengaku sering merasa gugup, sulit mengontrol rasa cemas, dan takut mendapatkan penilaian negatif dari teman-temannya. Akibatnya, saat presentasi suara menjadi kurang jelas, penyampaian materi tidak maksimal, dan kepercayaan diri menurun. Oleh karena itu, coaching ini dilakukan untuk membantu coach mengatasi hambatan tersebut. Pada tahap pertama yaitu goal, saya membantu coach menentukan tujuan yang ingin dicapai. Melalui proses diskusi, coach menyampaikan bahwa ia ingin lebih percaya diri saat berbicara di depan umum dan mampu melakukan presentasi tanpa merasa terlalu gugup. Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan kemampuan public speaking sehingga dapat melakukan presentasi dengan lebih tenang, percaya diri, dan mampu menyampaikan materi dengan baik dalam waktu 1 bulan. Dengan adanya tujuan yang jelas, coach menjadi lebih fokus terhadap hasil yang ingin dicapai. Tahap kedua adalah reality atau kondisi saat ini. Pada tahap ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui situasi yang sedang dialami oleh coach. Dari hasil diskusi diketahui bahwa penyebab utama kurangnya rasa percaya diri adalah rasa takut melakukan kesalahan, kurangnya pengalaman berbicara di depan umum, serta kebiasaan berpikir negatif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Coach juga mengaku jarang berlatih presentasi sebelum tampil sehingga merasa tidak siap ketika berada di depan audiens. Selain itu, pengalaman kurang menyenangkan saat presentasi sebelumnya membuat coach semakin merasa cemas ketika harus berbicara di depan kelas. Tahap yang ketiga adalah option atau alternatif solusi. Pada tahap ini, saya mengajak coach untuk menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa solusi yang berhasil diidentifikasi antara lain berlatih presentasi secara rutin di depan cermin, melakukan simulasi presentasi bersama teman, mempersiapkan materi dengan lebih matang sebelum presentasi, menonton video pembicara publik yang inspiratif untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya, melatih teknik pernapasan untuk mengurangi rasa gugup, berani mengambil kesempatan berbicara dalam diskusi kelas. Dari berbagai pilihan tersebut, coach merasa bahwa latihan secara konsisten dan persiapan yang lebih baik merupakan langkah yang paling realistis untuk dilakukan. Tahap yang terakhir adalah will atau komitmen tindakan. Pada tahap ini, coach menentukan langkah nyata yang akan dilakukan setelah sesi coaching selesai. Coach harus berkomitmen untuk berlatih presentasi minimal 15-20 menit setiap hari, melakukan simulasi presentasi bersama teman minimal 1 kali dalam seminggu, mempersiapkan materi presentasi jauh sebelum jadwal presentasi, mencatat perkembangan dan evaluasi setiap kali selesai latihan. Dengan adanya komitmen tersebut, coach memiliki rencana yang lebih jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah proses coaching berlangsung, coach menyampaikan bahwa dirinya mulai menyadari bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada kemampuan berbicara, melainkan pada rasa takut dan kurangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri.
coach merasa lebih termotivasi untuk berlatih dan lebih optimis dalam menghadapi presentasi di masa mendatang. Selain itu, coach memperoleh pemahaman bahwa kemampuan public speaking dapat ditingkatkan melalui latihan yang konsisten dan kemauan untuk terus belajar. Sebagai tindak lanjut, coach berencana menerapkan seluruh komitmen yang telah disusun selama proses coaching. Sebagai coach, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari kegiatan ini. Saya belajar pentingnya mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang tepat, serta membantu seseorang menemukan solusi dari dirinya sendiri tanpa memberikan keputusan secara langsung. Saya juga menyadari bahwa setiap individu memiliki tantangan dan potensi yang berbeda sehingga proses coaching harus dilakukan dengan empati dan komunikasi yang baik. Melalui kegiatan ini, kemampuan saya dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan membangun hubungan dengan orang lain juga semakin berkembang. Jadi, sebagai kesimpulannya, coaching menggunakan Grow Model terbukti dapat membantu coach memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan alternatif solusi, serta menyusun langkah nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kasus ini, coaching membantu meningkatkan kesadaran coach mengenai pentingnya latihan dan kepercayaan diri dalam mengembangkan kemampuan public speaking. Jadi, sekian video yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.